Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Syraful Wafa dari kelas 2022C dengan NIM digit terakhir yaitu 150. Di sini saya akan membuat video review materi dari mata kuliah Komunikasi, Advokasi, dan Kebijakan. Yang pertama ada materi tentang komunikasi. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, dan efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat. Komunikasi mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yaitu mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, dan merencanakan strategi. Lalu terdapat 5 bentuk dari komunikasi itu sendiri, yaitu yang pertama komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Yang kedua ada materi etika komunikasi. Etika komunikasi adalah sebuah nilai atau norma tentang benar salah yang dianut suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicaranya. Dalam etika komunikasi, yang wajib diterapkan sebagai komunikator yang baik diantaranya yaitu hormat dan menghargai, empati, integritas, dan menghormati privasi. Untuk materi selanjutnya yaitu teknik komunikasi publik. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media. Hal ini sangat diperlukan komunikasi efektif dalam komunikasi publik. Komunikasi efektif yang dimaksud adalah agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Nah, indikator dari komunikasi efektif sendiri diantaranya yaitu adanya keterbukaan, saling mendukung, sikap positif, memahami perasaan orang lain, dan kesetaraan. Nah, komponen dari komunikasi efektif sendiri adalah keterampilan verbal, keterampilan non-verbal, sikap tubuh, memulai pembicaraan, mendengar aktif, dan mengakhiri pembicaraan. Nah, teknik komunikasi publik mencakup berbagai strategi dan metode untuk menyampaikan pesan kepada khalayak dengan jelas, efektif, dan persuasif. Nah, berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan dalam berkomunikasi publik. Pertama adalah penguasaan materi. Penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan disampaikan agar bisa menjelaskan dengan jelas dan meyakinkan. Nah, yang kedua ada penyesuaian pesan. Pesan harus disesuaikan dengan audiens yang dituju. Hal ini melibatkan untuk memahami kepentingan, nilai, dan latar belakang mereka. Yang ketiga ada kepedulian dan empati, yaitu menunjukkan empati dan memperhatikan perasaan serta kebutuhan audiens yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang keempat adalah keterampilan verbal, yaitu keterampilan verbal yang baik, termasuk penggunaan bahasa yang tepat, jelas, dan menarik perhatian, serta kemampuan untuk berbicara dengan vokal yang jelas dan penuh keyakinan. Yang kelima adalah keterampilan non-verbal, yaitu ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata juga penting dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Yang keenam adalah struktur pesan. Pesan harus memiliki struktur yang jelas dan pengenalan yang menarik, isi yang terorganisir, dan kesimpulan yang kuat. Dari review materi ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi opini, membentuk kebijakan, dan menciptakan perubahan dalam masyarakat. Nah, beberapa poin penting yang dapat ditarik dalam review materi ini yaitu pentingnya komunikasi efektif.
Komunikasi yang baik adalah kunci untuk berhasil dalam advokasi. Kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, meyakinkan, dan relevan sangat penting untuk mempengaruhi pemikiran dan perilaku orang lain. Yang kedua ada memahami audiens, yaitu memahami siapa yang sedang Anda ajak bicara dan bagaimana mereka menerima informasi adalah langkah penting dalam merancang pesan yang efektif. Setiap audiens memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, dan menyadari hal ini dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Mungkin sekian review materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.